Apa sangat penting sekali ya, karena Allah Subhanahu wa taala ya menurunkan Al-Qur'an pada kita sekalian adalah untuk ya, orang-orang yang bertakwa. Alif lam mim zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya. Al-Qur'an inilah sebenarnya inti ya, kita sebagai manusia untuk menuju kepada ketakwaan. Sebagaimana kita peringati kemarin malam, bagaimana Isra Mi'raj kita peringati, tentunya ini sebagai bahan renungan untuk kita. Mengapa Nabi Muhammad SAW ini sangat dimuliakan? Ya. Karena ya, pengangkatan pertama saja Nabi Muhammad SAW ini ya, diajarkan langsung ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita bisa dengar, Iqra, bacalah ya. Tentunya ini hal-hal yang kadangkala kita bertanya ya, apakah Nabi itu pernah kuliah? Tentunya tidak demikian. Tapi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, allamal insana ma lam ya'lam. Jadi kita sebagai orang-orang beriman ini tentunya banyak hal yang tidak kita ketahui. Ya. Tapi dengan Al-Quran inilah ya, kita akan terus eksis di mana-mana pun kita berada. Ketika kita memegang Al-Quran ini tidak akan ya, merasa terasing. Walaupun pada awalnya mungkin kita ini menegakkan apa yang kita ketahui dalam Al-Quran. Ya, seolah-olah kita ini asing dan kita seolah memegang bara yang panas ketika kita menyampaikan apa-apa yang ada dalam Al-Quran itu. Begitu juga para Nabi Muhammad SAW dalam dakwahnya. Ya, pertama, ya, Nabi ini berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Setelah dia merasa besar, terang-terangan. Nah, tentunya ini banyak masalah yang dihadapi. Sampai sekarang ini ya, kita melihat di medsos itu orang saling menghujat. Ya ini itulah umpama ya, ini golongan itu. Ya karena keterbatasan pemahaman kita kepada Al-Quran itu sendiri. Bagaimana Nabi Muhammad SAW itu sebagai contoh dan suri toladan. Ya, dalam waktu 23 tahun saja. Ya, dia bisa membawakan Islam ini dengan sempurna. Ya. Dari Iqra sampai al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ya. Nabi adalah utusan yang diberikan penguasaan Al-Quran itu. Sehingga hampir tidak ada cacatnya. Karena sifat Nabi adalah Al-Quran itu sendiri. Nah, tentunya kita akan bertanya-tanya kepada diri kita masing-masing sekarang. Ya, kadangkala ya Al-Quran itu tidak salah ya ketika dihafal. Ya. Al-Quran itu tidak salah ya ketika dia dilakukan dan dijadikan sebagai bacaan ataukah hal-hal yang lain. Tapi intinya adalah Al-Quran adalah bukan sekedar bacaan, bukan sekedar lagu-lagu yang didengungkan, tapi Al-Quran itu adalah suatu kitab di mana petunjuk, ya, petunjuk bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa itu. Tentunya kita akan bertanya-tanya, bagaimana ya kiat orang-orang yang bertakwa ya. Dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah itu sudah jelas sekali ya, bagaimana tahap-tahap orang-orang yang beriman. Dari pertama alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Jadi orang-orang yang bertakwa itu adalah orang yang senantiasa mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dalam segala langkahnya. Ya. Sehingga Allah mengatakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Jadi Nabi itu dimanapun berada akan menjadi rahmat, akan menjadi kedamaian di mana-mana. Ya.
Kalau kita ini mengaku bertakwa, ketika kita berada di satu tempat, kita dianggap sebagai musuh, sebagai macam-macam lah. Tidak tenang orang ketika kita berada di satu tempat, maka perlu kita pertanyakan pribadi kita masing-masing. Tentunya ya Al-Quran, dalam kitab Al-Quran ini sangat jelas sekali ya, ketika orang-orang itu dikatakan bertakwa, ulaika ala hudan min rabbihim, mereka senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, wa ulaika humul muflihun, dan mereka itu orang yang bahagia, Pak. Ya. Tidak sama seperti sekarang ini kebanyakan orang ya, dia diberikan ilmu banyak ya, diberikan harta, tapi dengan hartanya itu mereka tidak bahagia ya. Ada orang yang punya uang 1 miliar sampai triliunan, ya akhirnya masuk penjara. Apakah itu orang dapat hidayah? Kenapa? Allah dan Al-Quran itu sudah menjelaskan ya, wailul likulli humazatil lumazah, celakalah bagi pengumpat dan pencela, alladzi jama'a malan wa addadah, yaitu orang-orang yang senantiasa mengumpulkan dan menghitung-hitung uang. Ya ini ya, kalau kita melihat situasi sekarang di Indonesia ini ya, para petinggi pejabat kita ini sudah dapat kedudukan yang tinggi, tidak puas ya, mereka ini kadangkala menggerogoti ya uang padahal gaji sudah tinggi ya. Inilah kekacauan-kekacauan ini karena kita tidak mengerti ya, ketika Allah mengatakan hati-hati ya, ketika orang itu belum pegang uang ya masih bagus ya, tapi ketika dia sudah pegang uang maka setan itu sudah menggerogoti mereka. Mereka bina keluarganya sampai ya, ketika diberikan jabatan mereka korupsi, akhirnya keluarganya semuanya merasa malu. Tentunya mereka ini termasuk bukan orang-orang yang bertakwa ya, mungkin dia berbahagia tapi belum mendapat hidayah ya. Sementara orang-orang yang berseberangan, orang-orang yang kafir ya, itu Allah menggambarkan secara gamblang dalam Al-Quran, innal ladzina kafaru sawaun alaihim anzartahum am lam tunzirum la yu'minun. Orang-orang yang kafir itu, Pak, apapun yang diberikan nasihat, diberikan penjelasan tentang Al-Quran itu, mereka tidak akan beriman. Kenapa? Mereka jauh dari Al-Quran, sehingga Allah mengatakan khatamallahu ala qulubihim, mereka hatinya ditutup, wa ala samihim, pendengaran ditutup, wa ala absarihim, penglihatannya juga ditutup juga, gisawatu walahum azabun, mereka ini yang begini-begini, walahum azabun azim, mereka mendapatkan azab yang sangat pedih karena kekufuran mereka. Sudah jelas ya, sholat itu umpama 5 kali sehari ya, subuh ya, memulai aktivitas ibadah kita, banyak orang yang ditutup hatinya, ditutup pendengarannya, penglihatannya, susah untuk bangun subuh, Pak. Ya ini dipertanyakan. Padahal dalam peringatan Isra Mi'raj ini memang sholat itu sesuatu yang harus kita lakukan ya. Orang yang mau dikatakan imannya betul, alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun, ini 2 hal saja. Orang-orang yang bertakwa itu 2 hal saja dilihat, sholatnya dengan dia bagaimana memanfaatkan umurnya itu. Kalau dia umpama baik di kalangan masyarakat, kaya, kedudukan, tapi tidak sholat, dia dikatakan benar-benar imannya itu benar. Tentunya hal-hal ini sebagai gambaran kepada kita. Kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala yang jelas-jelas, yang jelas-jelas ini. Kadangkala itu sulit, Pak. Sulit. Masih banyak sekali di antara kita ini kadangkala ya, sholat Jumat masih ada yang beraktivitas di pasar. Padahal dalam surah Jumat itu dikatakan ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah min yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillah. Ketika kamu disuruh untuk pergi ke masjid ya, salat Jumat, fas'au ila zikrillah, bersegeralah untuk mengingat Allah. Wa zarul bait, tinggalkanlah semua aktivitas bisnismu. Jangan sampai kita ini pergi salat Jumat, aduh ada pelangganku datang ini, pas lagi mau sholat begini telepon, Pak ada orang mau utang ini umpama. Allah sudah menjelaskan, tinggalkan ya, tutup semua aktivitas supaya tidak mengganggu aktivitas kita itu.
Ini kita masih ragu-ragu. Nah, ini kalau saya tutup 1 jam ini penghasilan banyak, saya biarkan saja berlalu. Akhirnya dibuka. Ya, disuruh jaga anaknya tidak pergi sholat umpama begini. Ini ironis sekali. Inilah orang tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menjanjikan ya, walal akhiratu khairul laka minal ula. Sebagainya. Ulama Akhirat itu itu lebih mengatakan penting daripada kehidupan kita sekarang ini. Tapi banyak orang-orang yang masih ragu. Ya. Nah, ini hal-hal yang kadang-kala kita lihat sehingga Allah mengingatkan pada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Jadi banyak kita ini sudah bertakwa, tahu sholat itu penting, tapi setengah-setengah kita melaksanakan. Berinfak, kita diberikan kelebihan harta, berinfak, kita masih berpikir-pikir. Menginfakkan harta kita ini, celengan lewat, umpam dibiarkan saya lewat. Padahal kita mau ya, sholat enak di masjid ini, tapi pemasukan kurang umpama. Ya. Akhirnya apa? Ketidaknyamanan, pelayanan tidak terjamin. Karena apa? Kita disuruh berinfak. Ya, minimal sepekan sekali umpama kita celengan jalan ini, jangan sampai ada yang melewatkan hal itu. Kapan lagi? Ya. Kapan lagi kita berinfak kalau bukan sekarang ini? Belajar kita memaksakan diri. Tentunya hal ini ya, berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mayatihi min zikrim min rabbihim mudasin ilas tamawahum yal'abun." Jadi memang Allah mengatakan apapun bentuk peringatan yang kita berikan itu mereka mendengar, ya. Mereka dengar umpama pergi ke pengajian, ya, Isra Mi'raj, Maulid. Tapi mereka mendengar, tapi wahum yal'abun, mereka bermain-main saja. Nanti saya masih muda, jadi nanti saya sholat umpama. Nanti sekalian sudah, ini saya punya uang ataukah harta ini belum banyak, jadi tidak usah dulu lagi berinfak. Ini kadang-kala artinya apa? Dipermainkan ayat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala ya memberikan peringatan, mereka mengabaikan, maka Allah akan membuka ke semua pintu kesenangan bagi mereka. Kesenangan apa? Umpama mereka itu membuang-buang waktu umpama, ya. Di malam hari disuruh tidur untuk mempersiapkan subuh, mereka tidak begadang. Berbuat sesuatu yang merugikan dirinya, hanya tidak salat subuh, hanya bangun terlambat. Dan kesehatan juga mengatakan orang yang selalu begadang ya, berlarut malam itu adalah orang yang tidak sehat ya. Jasmaninya, pikiran tidak sehat. Tetapi banyaknya begitu kita lihat umpama di Makassar, di mana-mana orang begadang, kafe ya terbuka dengan leluasa sekali, ramai sekali ya. Padahal Allah mengatakan waja'alna laila libasa. Coba Allah menciptakan malam itu untuk istirahat. Malahan kita ini pulang kerja capek, pergi ngopi lagi ya. Cerita dengan teman sampai jam 1, jam 2, hari subuhnya terlewati. Padahal ada kewajiban sebelum subuh, yaitu qumil lail. Bangunlah tengah malam untuk salat tahajud. Tidak ada, Pak. Jangankan salat tahajud, salat subuh saja terlambat. Kenapa kita mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, peringatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita abaikan. Maka dari itu Bapak-bapak sekalian yang berbahagia, tentunya dalam kesempatan ini kembali saya mengingatkan orang-orang yang kafir itu, ulaikal ladzina istarawu dhalalata bil huda wa ma rabihat tijaratu wa ma kanu muhtadin. Ya. Orang-orang yang selalu menukar balikan kesesatan dengan hidayah. Mereka ini ya, bisnisnya tidak menguntungkan. Umpama ya, pas waktu azan tiba, mereka bilang nanti dulu. Ya memang diberikan dia rezeki yang banyak, Pak. Tapi nanti mungkin ada kecelakaan, kebakaran, anaknya sakit, hanya hartanya tidak bermanfaat. Kita sedikit-sedikit saja, tapi kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita akan termasuk orang-orang yang berbahagia. Walaupun tidak sekaya orang-orang yang lain, tapi orang-orang yang lain kita timbang kekayaan itu belum tentu dia berbahagia. Anaknya tidak sholat, anaknya tidak mengerti agama. Mana kita bahagia Pak ketika kita sudah tua, anak-anak kita tidak sholat, anak-anak kita tidak mengerti membaca Al-Quran. Apa kita bahagia demikian? Tidak. Sekali-kali tidak. Mereka itulah orang-orang yang senantiasa gelisah dan mereka akan dilalaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni innahu wat tawwabur rahim.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bapak-bapak sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pada khutbah yang kedua ini kembali ya sebagai khutbah mengingatkan kita mempunyai keterbatasan ya. Keterbatasan itu mungkin pengetahuan kita. Kita melakukan kesalahan-kesalahan kadang-kala kita tidak sadari. Mungkin ada yang kita sadari tapi kita ya, lalaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Bersegeralah kamu menuju kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Di mana Allah akan memberikan kita ini surga yang luasnya seluas langit dan bumi ini. Uiddat lil muttaqin, diperuntukkan orang-orang yang bertakwa. Jadi mungkin kita paham bahwasanya sholat itu wajib, tapi kita masih setengah-setengah. Marilah kita membangun diri kita, meningkatkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya, kita akan mendekatkan diri kita kepada Sang Penguasa. Ya. Ketika kita dekat dengan bupati, gubernur, kita bahagia, tapi ketika kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala tentunya lebih berbahagia sekali. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini bisa bermanfaat dan kita menyadari bahwasanya kesalahan itu tetap menjadi kebiasaan manusia. Al-insanu mahlul khata' wa nisyan. Sesungguhnya manusia itu tempat kesalahan dan kealpaan. Maka dari itu balik ke sama berdoa supaya kita ini termasuk orang-orang senantiasa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk meningkatkan iman dan takwa kita. Mari kita sama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa itaizil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal adzim yazkurkum wa la zikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah.